Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri, jangan lupa ya untuk subscribe channel Sejuta Kisah, karena setiap hari kami selalu menghadirkan cerita-cerita misteri terbaru untuk Anda. Seperti kisah nyata misteri berikut ini yang sudah kami siapkan, berjudul Malam Lebaran yang Menyeramkan. Cepat sedikit Harry, kami sudah lama menunggumu, teriak ibuku marah-marah. Iya bu, aku udah mau sampai kok, jawabku yang dari tadi berlari sambil ponsel menempel terus di telinga kananku. Aku pun terus berlari menembus gelapnya malam yang menutupi seluruh jalan. Rimbunan pohon bambu yang menjulang tinggi yang ada di sekelilingku dan tampak menyeramkan tidak aku pedulikan lagi. Yang ada dalam pikiranku hanyalah supaya cepat-cepat sampai rumah. Semua keluarga dan tetanggaku dari tadi sudah menungguku untuk segera berangkat ke kampung seberang guna bersilaturahmi. Udara begitu dingin, kulihat jam tanganku masih pukul 7 malam. Aku pun semakin mempercepat langkahku. Tidak ada rumah-rumah penduduk, maklumlah kampung kami masih sepi. Jumlah rumahnya pun masih bisa dihitung. Tiba-tiba, gubrak! Ada seperti suatu benda yang begitu besar jatuh tepat di dekatku di dalam semak-semak rumput. Suara itu begitu keras namun tidak terlihat karena gelap. Apa itu? Teriakku dalam hati. Aku pun ketakutan dan merinding, namun kuhiraukan. Tidak berapa lama tibalah aku di rumah. Tapi tidak. Mana semua orang? Kok sepi? Apakah mereka meninggalkanku? Oh, tidak. Teriakku dalam hati sambil menggerutu. Ibu, kalian di mana? Aku udah sampai, sahutku lewat ponsel. Kami udah pergi nak, jaga rumah ya, kata ibu. Aku kesal, sangat kesal, lalu kututup ponselku dan masuk ke dalam rumah. Sial. Lebaran tahun ini sepertinya tidak berpihak kepadaku, sahutku kesal sambil membanting ponselku di atas kasur dan merebahkan tubuhku. Suasana terlihat sepi, yang terdengar hanya suara semilirnya angin malam meniup dedaunan. Sepertinya hujan akan turun. Aku berlari memeriksa sekeliling rumah untuk menutup semua jendela dan pintu. Sesaat kulihat di pinggir jalan, di tengah kegelapan samar-samar seperti ada orang yang sedang jongkok membelakangiku. Siapa ya? Tanya aku penasaran. Aku pun mendekatinya, semakin lama semakin dekat. Ternyata, Tono, kamu gak ikut? Tono, kamu gak ikut? Tanya aku sambil menepuk bahunya. Tono adalah temanku sekaligus anak tetangga. Ton, kamu kenapa Ton? Kataku sambil menepuk-nepuk bahunya. Tapi kenapa dia tidak menoleh ke arahku? Ton, ayo masuk, udah mau hujan nih, sahutku lagi. Akhirnya ia menolehkan wajahnya ke arahku, namun tampak begitu kosong. Ia pun beranjak dari tempatnya dan berjalan masuk ke dalam rumahku. Aku menatapnya heran, ada apa dengannya? Tidak seperti biasanya. Tapi kenapa tadi badannya begitu dingin ya? Ya sudahlah, mungkin dia lagi banyak masalah dengan ortunya. Aku pun secepat kilat masuk ke rumah karena hujan sudah mulai turun. Ton, kalau kamu mau istirahat, di kursi aja ya. Aku mau istirahat di kamar. Teriakku ke arah kamar mandi di mana Tono sedang buang air. Namun lagi-lagi ia tidak menyaut. Tidak apalah. Mungkin dia lagi kesal ditinggal ortunya sama sepertiku. Tapi nggak sebegitunya kali, seperti orang bisu aja, bisikku sambil mengutak-atik ponsel yang dari tadi di genggamanku. Tiba-tiba, srek, seperti ada suara cakaran di dinding. Ton, kamukah itu? Teriakku. Tidak ada jawaban. Ton, teriakku lagi. Dengan seketika, kring, ponselku berbunyi. Iya bu, jawabku.
Heri, cepat bukakan pintu rumah Tono. Lalu bentangkan tikar rumahnya. Kebetulan tidak dikunci, cepat. Teriak ibuku terburu-buru. Iya, ada apa, Bu? Sahutku sambil bangkit berdiri. Nanti ibu jelaskan. Jawabnya sambil menutup pembicaraan. Ada apa ya? Ya sudahlah, mungkin ada tamu yang mau datang. Tiba-tiba, bruh! Seperti ember yang berisi air jatuh di kamar mandi. Ku buka pintu kamar dan menuju kamar mandi. Benar saja ember jatuh dan Tono tidak ada di tempat. Ton, kamu di mana? Sudah, jangan bercanda, Ton. Sahutku sambil mencarinya di sekeliling rumah, namun sia-sia. Aku pun tidak memedulikan Tono lagi dan segera berlari menuju rumahnya. Dia memang sering begitu, bercandanya kelewatan. Tapi kenapa mesti aku yang disuruh? Kenapa tidak Tono saja? Ponselnya kan ada. Sahutku dalam hati sembari masuk ke dalam rumah. Sahutku dalam hati sembari masuk ke dalam rumah Tono yang begitu gelap gulita. Kuhidupkan lampu, tiba-tiba sekilas kulihat seperti ada bayangan putih melintas tepat di depanku. Bulu kuduku merinding dan kulihat tikar sudah terbentang. Tiba-tiba suara lolongan anjing riuh terdengar dari arah belakang rumah Tono. Ditambah lagi suara hujan yang semakin deras. Krek. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Jantungku deg-deg ser, keringat sudah mulai membasahi tubuhku. Aku berusaha membuka pintu, namun tidak bisa. Sesaat seperti ada yang menarik kerah bajuku dari belakang. Aku tidak berani menoleh. Aku terus berusaha membuka pintu, dan tarikan itu pun sirna. Kuberanikan melihat ke arah belakang, dan apa yang kulihat? Tidak ada siapa-siapa. Aku semakin takut. Dan uli, uli, uli. Terdengar suara mobil ambulan dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat dan berhenti tepat di depan rumah Tono. Tubuhku serasa kaku dan dingin setelah kulihat dari balik jendela sebuah jenazah dikeluarkan dari mobil itu. Her, di mana? Tanya ibu lewat ponsel. Aku membisu dan terpaku, dia pun menutup ponsel. Mereka mendobrak pintu disertai isak tangis yang begitu membahana. Mereka membaringkan jenazah itu, dan kulihat wajah itu tidak asing lagi. Ialah wajah Tono. Mukanya pucat kebiruan dan kedua mata melotot tidak bisa ditutup. Aku seakan tidak percaya. Selang beberapa saat, ibu bercerita kepadaku bahwa Tono nekat bunuh diri dengan menggantungkan lehernya di dalam kamar salah seorang saudara kami saat silaturahmi sedang berlangsung. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.